Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فقام في ركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir ke rumah Allah yang merupakan sebaik-baik tempat untuk menjalankan sholat, yang merupakan sebaik-baik perintah dengan cara berjamaah, yang kata ulama ini merupakan sebaik-baik cara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih dudukkan kita dalam sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik majelis, yaitu majelis yang membicarakan tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua sebagai pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan mudzakarah kita bab sujud sahwi. 2 bulan ya, agak lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fi rak'atain fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'ud wal yasjud sadatain fa illam yastatimma qa'iman falyajlis wa la sahwa alaihi rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa lafdulah bisanadin dha'ifin. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian ragu-ragu, kemudian ia berdiri
di rakaat kedua. Kemudian ia sudah hampir sempurna berdiri, maka teruskanlah, jangan kembali duduk. Dan hendaklah ia sujud 2 kali. Dan jika ia belum sempurna berdiri, maka hendaklah ia duduk dan tidak ada sujud sahwi ke atasnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Daruqutni. Riqul hadis, kita singkat-singkat. Idza taraka al-musalli at-tashahhud al-awwal wal julus la haraja 'alahu ma lam yastaqilla qa'iman. Fa in istaqalla qa'iman lam yarji' wa sajada sajdatai sahwi. Jika satu orang sholat meninggalkan tasyahud awal dan duduk tasyahud awal, maka ia mesti kembali duduk selagi belum hampir berdiri. Posisinya belum berdiri. Jika ia sudah berdiri, maka tidak boleh kembali duduk. Dan ia sunah sujud sahwi 2 kali. Wabihi qala al-jumhur, inilah pendapat mayoritas ulama. Fa in 'ada ba'da istaqilla qa'iman fasadat salatuh inda Syafi'iyah. Jika satu orang kembali duduk ketika ia sudah hampir berdiri, maka salatnya batal menurut madhab Syafi'i. Ini ketika posisi berdiri lebih dekat daripada duduk. Lebih dekat ia ke berdiri daripada ke duduk. Misalnya posisinya kalau udah gini. Ini kan sudah lebih dekat ke berdiri daripada ke duduk. Balik, sholatnya batal. Ini kalau satu orang meninggalkan tasyahud awal. Wa 'ala sahih inda Hanafiyah, dan inilah pendapat yang sahih menurut madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi ini pendapat yang sahih. Ada 2 pendapat. Satu pendapat nggak batal, satu pendapat batal. Tapi pendapat yang sahih batal. Wa qalatil Hanabil in istatamma qa'iman wa lam yaqra fa 'adamu ruju'ihi aula, inna man jaza ruju'uhu illa innahu lam yaltabis bi ruknin maqsud fi nafsi wa 'alaihi sujud sahwi bidzalika kulli. Sedangkan dalam madhab Hambali, jika satu orang sudah berdiri dan belum baca Al-Fatihah, maka tidak kembali itu lebih utama daripada duduk. Maknanya duduk masih boleh, tapi sebaiknya lanjutkan baca Al-Fatihah sebaiknya. Ini dalam madhab apa? Hambali. Nah, satu orang itu boleh duduk dalam madhab Hambali, alasannya karena orang itu belum mengerjakan rukun yang dimaksud. Jadi berdiri itu bukan rukun yang dimaksud. Rukun yang dimaksud itu membaca Al-Fatihah. Tapi kok harus berdiri? Karena Al-Quran itu kalam yang tinggi, kalam Allah. Mesti dikerjakan dalam posisi yang paling tinggi. Sehingga satu orang nggak boleh baca Al-Fatihah, baca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud, nggak boleh. Ini posisi merendah, nggak boleh baca Al-Quran. Berarti kan berdiri bukan rukun yang dimaksud, tapi rukun yang dimaksud adalah membaca Al-Fatihah menurut mazhab apa? Hambali. Dan seseorang ini sunnah sujud sahwi, baik dia kembali atau tidak. Misalnya sudah berdiri, belum baca Al-Fatihah, duduk, tetap sunnah sujud sahwi, walaupun dia apa? Tasyahud awal. Atau dia lanjut baca Al-Fatihah, dalam mazhab Hambali juga tetap sunnah sujud sahwi.
Wa qalatil malikiyah yarji'u man lam yufarriqil arda bi yadihi wa rijlaihi wa la sujuda alaih. Dalam mazhab Maliki, seseorang itu boleh kembali duduk selagi tangan dan kedua kakinya belum meninggalkan lantai, maksudnya belum terangkat. Kalau sempat apa? Telapak tangan sama kedua lutut sudah terangkat, walaupun sedikit, seseorang nggak boleh kembali duduk. Lanjut terus naik ke atas. Ini menurut mazhab apa? Maliki. Wala sujuda alaih, dan seseorang ini nggak sunah sujud. Wa in farraqal arda bima dzukira fala yarji. Tapi kalau seseorang ini sudah apa? Tangan dan lututnya sudah berpisah dari lantai, maka ia nggak boleh kembali. Kalau masih belum berpisah boleh balik. Fa in raja'a fa fi butlani sholati khilafun. Nah, kalau seseorang tangan sama lututnya sudah berpisah dari lantai, maka dalam mazhab apa? Maliki tentang batal atau tidak sholatnya ada perbedaan pendapat. Waraja ada melbutlah. Tapi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Maliki, sholatnya nggak batal. Walau raja'a ba'da antastaq ini istaqalla bal walau qara al-Fatihah. Walaupun ia kembali setelah berdiri, bahkan setelah membaca Al-Fatihah. Sudah berdiri membaca Al-Fatihah, balik duduk. Dalam mazhab Maliki, sholatnya apa? Nggak batal. Amal makmum falau taraka tasyahhud dan nasiyan wa jalasa imamu wajaba alaihi rujub mutlaqan. Di mutaba'ati imami wa bihi qala al-jumhur wa arjah ila Syafi'iyah. Nah, kalau makmum bagaimana? Jika makmum meninggalkan tasyahud karena lupa, sedangkan imamnya tasyahud, imamnya Allahu Akbar mau tasyahud awal, makmumnya berdiri. Mungkin mana terjadilah dalam kehidupan kita. Kita berdiri, sedangkan imamnya apa? Tasyahud. Maka wajib bagi makmum balik duduk untuk mengikuti imam. Inilah pendapat jumhur ulama. Dan inilah pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Wajib balik apa? Duduk. Fa illam yastasib qa'iman 'ada wa fi sujud sahwi qaulani asahhuma indal jumhur annahu la yasjud. Jika satu orang belum tegak berdiri, masih apa? Posisi keduduk lebih dekat daripada ke berdiri. Maka tentang kesunahan sujud sahwi, ini ada dua pendapat. Yang paling sahih menurut mayoritas ulama enggak sujud. Seorang mau berdiri tapi masih sedikit aja, subhanallah, langsung duduk imamnya. Sujud sahwi atau tidak? Menurut mayoritas ulama enggak. Tapi menurut Imam Qofal, iya. Sunnah apa? Sujud. Kalau pertengahan antara duduk sama berdiri sama. Jarak antara dia duduk dengan berdiri apa? Sama. Maka kata Imam Qofal apa? Tidak sunnah sujud. Tapi kalau lebih dekat ke berdiri, sunnah sujud. An Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'ala man khalfal imam sahwun fa in sahal imam fa alaihi wa 'ala man khalfah. Rawahu Tirmidzi wa Baihaqi. Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada kelupaan bagi orang yang berada di belakang imam. Jika imam lupa, maka imam sunnah sujud sahwi, dan sunnah juga ke atas orang-orang yang sholat di belakang imam. Kita terangkan. Wujub mutaba'atil makmum lil imam.
Ini hadis menjelaskan makmum wajib mengikuti imam. Yasjudul mu'timun li sahwil imam wa la yasjudu li naqsi halal khutbah wa alaihi jumhur. Makmum itu sujud sahwi karena lupanya imam. Dan makmum tidak sujud sahwi karena kelupaannya sendiri. Misalnya contoh tadi yang tadi kan. Imam Allahu Akbar tasahud awal. Rupanya makmumnya berdiri. Berarti kan makmum lupa. Dia telah menambah satu rukun dalam sholat. Seharusnya makmum ini sujud sahwi seharusnya. Tapi sabda Nabi nggak ada sujud sahwi ke atas makmum. Makmum yang lupa sujud sahwi, lupa dia nggak sunnah sujud sahwi. Nah, imamnya nggak sujud sahwi, makmumnya nggak sujud sahwi. Misalnya kita masbuk sekalian datang ke masjid rakaat kedua, imam salam, tetap makmum tidak sunnah sujud sahwi. Walaupun makmum nambah satu rakaat, makmum nggak sunnah sujud sahwi. Kenapa? Lupanya makmum ditanggung oleh imam. Amma in kana masbuqan fa inda Syafi'iyah yasjudu ma'al imam sawa'un asha imam fi ma adrakahu amsaha qabla ayyutrikahu wa yasjudu akhir sholati aidan. Nah, kalau masbuk ini bagaimana masbuk? Masbuk ini apa? Sujud sahwi bersama imamnya. Imamnya sujud sahwi, yang makmum masbuknya sujud sahwi. Dalam kelupaan yang ia sudah bersama imam atau sebelum. Maknanya gini, kalau dalam mazhab Syafi'iyah Pak, makmum sunnah sujud sahwi atas kelupaan imam walaupun imamnya lupa sebelum makmum sholat. Sebelum makmum sholat. Kita datang ke masjid rakaat ketiga. Kita datang ini pas rakaat kedua, harusnya imamnya tasahud awal. Sengaja kita tanggung kan, datang. Harusnya imam tasahud awal, rupanya lupa. Allahu Akbar, langsung berdiri. Setelah imam berdiri, kita takbir. Berarti kan kita tidak mendapati kelupaan imam. Orang waktu imam lupa kita belum sholat. Ketika nanti imam sujud sahwi sebelum salam, makmum sunnah sujud sahwi. Jangan makmumnya berdiri. Makmumnya wajib ini ikut imam sujud sahwi. Ketika imamnya salam, baru makmum apa? Berdiri. Kemudian si makmum tadi sunnah sujud sahwi di akhir sholatnya. Sebelum salam sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi tadi ya karena ngikuti imam. Imam sujud di awak sujud. Tapi kan itu bukan tempatnya sujud sahwi. Karena itu rakaat kedua bagi makmum. Nanti kapan makmum mau salam, makmum tetap sunnah sujud sahwi. Walaupun tadi imam lupa sebelum kita jadi makmum. Sebelum makmumnya jadi makmumnya, ini tetap sunnah. Nah, pokoknya kapan kita mendapati imam sujud sahwi, maka makmum di akhir sholatnya sunnah lagi sujud sahwi. Ini menurut apa? Mazhab Syafi'i. Waqalatil Hambali yasjudu ma'al imam sawa'un asjada qabla salam aw ba'da. Mazhab Hambali apa? Ya sudah sunnah juga sujud sahwi bersama imam. Ini menurut mazhab Hambali. Waqala yasjudu makmum akhir salati, dan mereka mengatakan makmum tidak sujud di akhir salatnya. Jadi kapan imam sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Tapi nanti apa? Makmum tak usah lagi apa? Sujud sahwi di akhir sholatnya. Nah, sekedar ngikuti imam. Misalnya kita apa?
sholat isya rakaat ketiga imam sujud sahwi, ya kita ikut. Nanti ke rakaat keempat kita makmum tak usah sujud sahwi. Ini menurut Imam apa? Hambali. Menurut Imam Hambali seperti itu. Waqalat ya. Waqalatil Maliki ya, in sajadal imam qabla salam sajada masbuk ma'ahu wa illa sajada akhir salati ba'da salam. Mazhab Maliki mengatakan jika imam sujud sebelum salam, maka masbuk sujud bersamanya. Tapi jika tidak, maka masbuk sujud di akhir salatnya setelah salamnya imam. Setelah salamnya makmum. Wa qala al-Hanafiyya yasjudul masbuk ma'al imam wa laysa akhir salati. Kalau dalam mazhab Hanafi, masbuk sujud bersama imam dan ia tidak sujud di akhir salatnya. Nah, kalau satu lagi pembahasan. Fa in tarakal imam as-sujud sahwi sajadal makmum akhir salatihi wa bihi qalal jumhur. Kalau imamnya nggak sujud sahwi gimana kira-kira? Kalau ternyata imam sholat kita nggak sujud sahwi, maka apa? Makmum sunnah sujud sahwi. Walaupun imam kita nggak sujud sahwi, imamnya lupa atau memang sengaja nggak sujud sahwi, setelah imam salam, makmum sunnah sujud sahwi. Nah, jadi misalnya imamnya nggak baca kunut, kemudian imam nggak sujud sahwi, maka makmum sunnah sujud sahwi, tapi setelah salamnya imam. Setelah imam salam, makmum sunnah sujud sahwi. Ini pendapat jumhur ulama. Wa qala Abu Hanifah la yasjudul makmum li sahwi li inna idza tarakal imam wa huwa riwayatun an Ahmad. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, makmum enggak sujud sahwi jika imam enggak sujud sahwi. Tapi menurut mayoritas ulama apa? Makmum sujud sahwi walaupun imamnya tak sujud sahwi. Kalau ya, nah, ini boleh. Kalau yang mau bertanya ini sesinya apa? Kita masuki sesi tanya jawab. Ini pertanyaannya apa? Pertanyaan bebas.